Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tami dari kelas EKIS 4A. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aspek hukum ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait dengan e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antar perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut, yaitu internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat, dan kemudahan dalam mengaksesnya. Internet menggunakan elektronik data sebagai media penyimpanan pesan atau data, sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik, analog, maupun digital. Sehingga kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru, cepat, dan mudah ini tentunya menguntungkan bagi banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen dan penjual. Dengan menggunakan internet, proses jual-beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce. Anda mungkin berpikir bahwa perdagangan online hanya terjadi antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, e-commerce sebetulnya dibagi menjadi 6 golongan, yaitu business to business. Jenis ini di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Business to consumer. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. E-commerce consumer to business. Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Consumer to consumer. Karena menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet, aktivitas tersebut termasuk dalam e-commerce jenis ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Business to public administration. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jenis pembuatan website untuk sistem administrasi online. Consumer to public administration. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Faktor pendukung e-commerce. Cangkupan yang luas, proses transaksi yang cepat. E-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak menjual secara cepat dan tepat, dan
pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. E-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Metode pembayaran e-commerce. Pembayaran online. Pembayaran online atau pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Pembayaran cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan, atau bisa juga dengan bantuan perantara atau kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer jumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Keuntungan e-commerce bagi konsumen. Keuntungan yang diperoleh konsumen adalah melakukan pencarian barang dan pembelian secara online dengan mudah. Belanja cukup pada satu tempat. Contohnya, seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer pribadinya pagi atau malam selama 7 hari per minggu untuk membeli hampir semua barang dan tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumahnya. Pelaku bisnis toko online. Keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis toko online adalah melakukan proses penjualan lebih mudah, efisiensi tanpa kesalahan, tepat waktu. Contohnya, pelaku bisnis atau toko online cukup mengupdate barang apa saja yang akan dijual, dan dalam pembayarannya pelanggan cukup mendaftar dan memberikan data yang dibutuhkan, dan toko online tersebut akan menyimpan informasi kartu kredit pembelinya di server mereka, sehingga informasi yang dibutuhkan hanya dimasukkan sekali saja. Manajemen atau perusahaan e-commerce. Keuntungan yang diperoleh manajemen atau perusahaan e-commerce adalah mendapatkan peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Contohnya, perusahaan-perusahaan yang menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan memperluas bisnis mereka sama saja dengan meningkatkan keuntungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.